Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Teman-teman, hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran IPA, yaitu kita akan membahas tentang bahan konduktor dan isolator. Nah, tujuan pembelajarannya adalah memahami bahan konduktor dan isolator. Nah, teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, sebelum kita memulai bahan konduktor dan isolator, perhatikan percakapan teks di berikut ini ya. Suatu hari Aisyah membantu ibu memasak di dapur sambil berbincang-bincang. Aisyah, ibu, mengapa tidak memakai sendok sayur yang terbuat dari logam untuk mengaduk sayur? Ibu, coba kamu bandingkan dengan spatula kayu. Apakah keduanya terbuat dari bahan yang sama? Aisyah, sendok sayur terbuat dari logam, sedangkan spatula terbuat dari kayu. Lalu, apakah perbedaannya? Ibu, menurut kamu, manakah yang akan mudah panas jika bersentuhan dengan kuah sayur yang mendidih di dalam panci itu? Sendok sayur dari logam atau spatula kayu? Aisyah, ya, aku tahu, Bu. Tentu saja sendok sayur logam yang akan mudah panas. Saat sendok logam mengenai kuah panas, panas dari kuah itu akan dialirkan melalui sendok logam sehingga ia ikut panas. Nah, teman-teman, Nuni, tahukah kamu bahwa bahan pengantar panas dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu bahan konduktor, bahan semikonduktor, dan bahan isolator? Iya, tetapi yang akan kita pelajari hanya 2, yaitu bahan konduktor dan bahan isolator. Mari kita pelajari. Bahan konduktor. Bahan konduktor adalah pengertiannya benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Bahan yang termasuk konduktor yaitu besi, aluminium, dan tembaga. Sedangkan contoh benda yang dibuat dari bahan konduktor yaitu panci, wajan, penggorengan, dan sendok logam. Selanjutnya adalah contoh bahan konduktor dan ada contoh benda konduktor. Contoh bahan konduktor yaitu adalah tembaga, besi, aluminium, kuningan, emas, baja, merkuri, dan perak. Sedangkan contoh benda konduktor yaitu penggorengan atau wajan, panci, sendok sayur yang terbuat dari logam, dan sendok makan yang terbuat dari logam. Nah, selanjutnya teman-teman, yaitu adalah bahan isolator. Apa itu bahan isolator? Yaitu bahan yang tidak dapat mengantarkan panas. Bahan yang termasuk isolator adalah kayu, kain, dan plastik. Sedangkan contoh benda yang menggunakan bahan isolator yaitu selimut, spatula kayu. Nah, selanjutnya teman-teman, contoh bahan isolator dan contoh benda isolator. Contoh bahan isolator yaitu adalah kayu, karet, plastik. Nah, sedangkan bendanya adalah ada bakul, ada selimut, ada sarung tangan, dan ada spatula yang terbuat dari kayu. Nah, teman-teman, ternyata bahan-bahan tersebut itu adalah menggunakan pemilihan bahan. Ya, pemilihan berbahan logam bertujuan untuk memperoleh panas, sedangkan pemilihan berbahan non-logam bertujuan untuk menyekat panas. Contohnya pada peralatan masak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ada contohnya yaitu panci contohnya. Nah, untuk gagang panci itu terbuat dari bahan non-logam. Bahan non-logam biasanya terdapat pada pegangan panci yang bertujuan agar tangan tidak kepanasan ketika memasak. Sedangkan bahan logam, yaitu yang pada bagian bawah panci, itu dimaksudkan agar panas yang berasal dari api kompor dapat merambat dengan baik sehingga masakan cepat matang. Nah, teman-teman, tentang bahan konduktor dan isolator ini dijelaskan dalam dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.
Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya. Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Nah, teman-teman, Al-Quran surat ini menjelaskan bahwa pemilihan logam itu ternyata juga diciptakan dari besi supaya menjadi kuat. Nah, teman-teman, sekian materi tentang bahan konduktor dan isolator. Itu dapat kalian lihat pada buku tema 6 halaman 133 dan 167. Terima kasih sebelumnya Bu Erna ucapkan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.